Itu baru satu. Oke. Yang kedua, dari sisi safety-nya, Bu. Oke, masuk 2. Terus kalau udah bilang safety, oh ya udah tahu. Yuk terus 3. Analisa mengamatkan. Gak usah ragu-ragu, Farah. Farah itu mau menjawab tapi dia bimbang dan ragu, gak gitu ya? Dia ragu emang orangnya, Bu. Tanda-tanda. Sebentar, Pak. Izin menjawab, Bu. Oke, silakan, monggo. Mungkin dari keuntungannya, Bu. Kalau misalnya Siapa kita... ini? Siapa namanya? Biar saya ini. Oh ya, Fikri, Bu. Fikri, oke, Ya. Fikri. Ya, maksudnya tujuan adanya kontrol itu untuk memaksimasi profitnya dengan meminimalisir variabel yang dibutuhkannya gitu. Variabel. Meminimalisir apa? Meminimalisir biaya produksinya minimum lah kayak gitu. Oke, masuk. Terus apa lagi? Ada lagi? Mungkin untuk sebagai analisa juga, Bu. Analisa, Bu. Bisa digunakan sebagai analisa kita. Iya, bisa. Sebagai analisa. Terus apa lagi? Hanya itu? Ayo. Loh, ini kan flashback toh. Oh, itu tinggal 1, tapi itu... Oh, izin, Bu. Oke, silakan. Mungkin ini menentukan variabel yang digunakan ya, Bu. Menentukan variabel yang diatur gitu. Pengukuran mungkin maksudnya, Bu. Measurement. Variabelnya. Iya. Ya, bisa. Jadi begini. Kenapa toh pengendalian proses itu dibutuhkan? 1, tadi yang disebutkan Dava. Apa Dava tadi? Satu intinya adalah menjamin keselamatan atau safety-nya. Udah, intinya safety. Safety untuk siapa? Otomatis untuk tenaga kerjanya sama peralatannya ya. Kan nggak mungkin hanya mikirkan peralatan lah. Pekerjanya ya apa? Kan begitu. 1 adalah menjamin keselamatan safety-nya. Kemudian kenapa lagi pengendalian proses itu dibutuhkan? Yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Tadi yang dinyatakan sama Dava ya, kayaknya itu ya intinya ya Dava. Iya, Bu. Intinya menjaga dan meningkatkan kualitas produk yang diharapkan. Iya, spesifikasi. Ya, biar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan lah, kualitasnya. Kemudian dia juga bisa menjaga dan memelihara lingkungan, kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan. Itu kalau seandainya tanpa dikendalikan, misal kita buat bubur di pabrik ya, tidak ada pengendalian, tiba-tiba delewer semuanya ya, seolah-olah ini kayak panci besar misalnya, saya bayangkan itu lagi masak bubur yang instan lah, nanti mau jadi serbuk, nanti jadinya serbuk, itu kan direbus, misal dipanaskan dulu, nanti lama-lama jadi serbuk lah, itu kan delewer kan akhirnya kebersihannya nggak terjaga kan, kayak gitu. Loh, itu kok bisa Bu? Iya, itu nanti hubungannya dengan ISO, menetapkan standar lingkungan, kan seperti itu. Kalau tidak standar lingkungannya tidak tercapai, berarti kan, wah ini dipertanyakan ini bagaimana penilaiannya. Kemudian prosesnya yang ada batasan-batasan operasinya. Maksudnya, kalau kita tahu, misal ya, ini misal pompa, sebuah pompa itu kan harus menjaga net positif suction head-nya itu juga harus ditentukan. Itu kalau dia tidak dikendalikan itu juga bahaya. Kemudian tangki itu tidak sampai overflow atau menjadi kering, maka dijaga, dikendalikan levelnya kan begitu ya. Iya, benar. Itu contohnya. Yang satu terakhir tadi siapa ya? Fikri ya. Yeah. Fikri, betul. Ini tadi harus ekonomis Fikri. Intinya ekonomis. Bagaimana cara kita nanti yang dikeluarkan sama yang dihasilkan profitnya itu harus besar profitnya ya. Intinya kita harus ekonomis lah, pabrik. Pabrik itu ya harus
dia itu bisa profit ya, profit yang gede. Intinya seperti itu. Oke. Pertanyaan dasar aja sekarang. Sekarang apa kerja sebuah sistem berumpan balik? Ayo. Berumpan balik itu apa, Bu? Feedback. Artinya apa ini? Apa kerja sebuah sistem berumpan balik? Kita feedback aja, feedback ke belakang. Tapi jangan CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Sudah, teklek, kecemplung kalen. Udahlah. Cari aja sih yang lain ya, pasti ada. Nah, sekarang pertanyaan ini bukan masalah teklek kecemplung kalen sama CLBK, bukan. Ini masalah sistem yang feedback. Ketiga, kalau feedback seperti ini adalah seperti orang yang sudah menikah. Ketika ada masalah, ada gangguan, dia sudah bisa feedback lagi untuk memperbaikinya. Sehingga set point yang diminta, misal sempurnanya adalah 1, kalau steady state, kalau enggak 0 ya 1, sempurna ya, kalau 1 steady state. Kalau mintanya set point-nya 1, ketika ada gangguan yang membuat itu tidak menjadi 1, misal malah kurang dari 1, itu kita bisa feedback kembali. Feedback, diperbaiki lagi sehingga bisa menghasilkan 1. Tapi ingat, kesempurnaan yang bernilai 1, misal 1 itu adalah sempurna, tidak akan kita miliki. Karena kita sebagai manusia hanya mendekati saja ya, tidak bisa mutlak kita sempurna 1. 1 itu miliknya Sang Pencipta, Allah gitu ya. Tidak usah muluk-muluk, pokoknya kalau sempurna, ya kita untuk menjadi orang yang sempurna ya. Sempurna itu tidak untuk 1, untuk manusia tidak bernilai 1. Kurang dari 1. Oke, apa ini? Apa kerja sebuah sistem berumpan balik? Umpan balik. Menjaga set point-nya itu. Ya, menjaga set point-nya agar sesuai ya. PV-nya nanti output-annya harus sesuai dengan set point. Muhammad Farhan, ya? Iya, Bu. Oke. Umpan balik atau feedback namanya. Bentar, sebelum masuk ke sistem umpan balik ini, kalian akan mengenal namanya sistem loop terbuka sama loop tertutup ya. Apa itu bedanya kalau loop terbuka sama open loop control system sama closed loop control system? Open loop baru Yang tahu? pengukuran, Bu. Gimana nih, Ken? Open loop baru pengukuran. Open loop itu pengukuran. Ya, kalau udah ada closed loop itu udah ada proses kontrolnya. Oh gitu. Oke, tak bungkus. Ada yang mau berpendapat dulu? Tak bungkus dulu ya, Ken. Setuju. Setuju. Langsung. Berarti kalau saya tanya pengendalian, ini pengendalian loh ya judulnya. Iya. Open loop control system. Sudah ada kata-kata kontrol ini. Open loop control system. Itu sudah ada pengendalian, tapi dia terbuka. Kira-kira masih ingat nggak? Saya yakin kemarin itu udah diajari sama Pak Roy ke sistem kontrol loop terbuka. Izin menjawab. Hafiz. Mungkin kalau yang open loop itu kebalikan dari itu ya, closed loop. Kalau open loop itu nggak ada umpan balik gitu. Iya. Kalau sistem kontrol loop terbuka, dia itu sistem kontrol loop, keluarannya tidak berpengaruh pada aksi pengontrolan. Jadi dia itu tidak ada umpan baliknya. Jadi ya udah langsung. Nah, contohnya apa kira-kira kalau loop terbuka? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Mungkin indikator ya, Bu ya? Misal kayak pressure indikator kayak gitu. Dia nggak ada fungsi kontrolnya gitu. Hanya menampilkan angkanya saja. Oke, sebentar. Tak tutupnya dulu. Oke. Tak share, saya mau share dulu ya. Tak orek-orek saya itu kalau ngajar gak orek-orek itu enggak enak. Oke, saya akan gambar.
Ini loop terbuka. Kita flashback dulu ya, baru minggu depan baru nanti fokus ini flashback untuk sebelum kita melangkah. Jadi namanya loop terbuka tadi sistem pengendalian, dia itu tidak ada feedbacknya. Jadi misal seperti ini. Nah, ini blok diagramnya ya untuk sistem kontrol terbuka. Jadi ada masukan, ini ada controller, loh, tetap ada controller. Ada proses, kemudian ada apa ini? Ada apa? Keluaran. Hasil Keluaran otomatis ya. keluarannya. Jadi begini, masuk, kemudian dikontrol, diproses, keluar. Loh, kayak gitu Bu untuk terbuka. Iya, dia lebih sederhana. Perawatannya juga lebih mudah. Contohnya apa ini? Pemanggang roti, Bu. Pemanggang roti. Oke, betul. Open ya, microwave atau open lah. Ketika dia pokoknya saya segini, mau masak, misal panasnya 170 derajat. Dia dikontrol sesuai dengan permintaannya. Kemudian diproses keluarannya ini. Lah nek lali tiba-tiba. Ini juga, ini dia tidak memperhatikan apanya. Oh, kalau belum sesuai, dia akan kembali lagi sini. Dia tidak memperhatikan itu. Oke, boleh pemanggang roti. Kalau setrika masuk enggak? Kalau setrika bagaimana? Panasan dikurangi. Gimana, Niken? Bisa dikontrol. Kan kita nyetrikanya manusia sebagai pengontrol. Misalnya terlalu panas, nanti kurangin, diputar. Ya, betul. Loop terbuka itu berlaku untuk 1 open, 2 setrika. Loh, Bu, setrika kok bisa? Iya, coba. Kalau setrikanya sudah di set di angka 2 aja gitu ya. Ada di 2, terus lampunya nanti kan indikatornya kalau sudah panas dia akan mati. Tapi bagaimana dengan baju ini? Kalau ini nggak digeser-geser sama setrika terus ada di sini. Akhirnya tetap bolong ya? Ya. Ya, tetap bolong. Ini karena nggak ada feedbacknya ke feedbacknya untuk mengatur lagi kontrol. Ini pokoknya saya disuruh di poin 2, saya tidak tahu panasnya untuk setrika di nomor 2. Pokoknya nomor 2, kalau sudah 2 sudah, dia mati lampunya, indikatornya, nanti dia sudah mati, panasnya berkurang, panas lagi, cuma gitu setrika. Kemudian AC. Ya, AC itu loop terbuka. Tugasnya dia cuma mendinginkan misal di 25 derajat ya udah, kalau sudah 25 ya sudah mati urip gitu aja. 25 1, kalau sudah enggak 25 dia 0 kan gitu. 1 0 1 0 gitu. Gitu ya. Untuk loop tertutup sekarang. Yo, ini flashback sedikit. Ini soalnya nanti arahnya ke situ. Ayo, kalau loop tertutup, close loop. Banyak ini ya. Banyak. Ayo, blok diagramnya kembali lagi. Kotak-kotak dulu. Ini biar nggak lama saya langsung aja kotak. Terus nanti ini ada summing junction-nya nanti ya. Input. Ntar saya tak gambar. Ini nanti ada set point. Ini ada summing junction-nya. Ini nanti ada controller. Ini adalah elemen kontrol akhir. Kalau orang proses ini adalah control valve. Ini proses. Ini sensor, PV. garing, transmitter ya. Ini PV, outputannya. Arahnya begini, ini loop tertutup. Dia ini feedback, kalau begini namanya feedback ya. Oke. Proses. Kita akan mengenal namanya proses apa? Flow, level, pressure, temperatur. Oke, yang paling cepat yang mana ini? Di antara 4 proses ini yang paling cepat prosesnya? Flow ya? Flow. Makanya saya urutkan flow, level, pressure, temperatur. Oke.
Yang paling lambat adalah temperatur. Loop tertutup, flow paling cepat. Level yang nomor 2, pressure temperatur. Sehingga kalau kita menggunakan kontrol PID, ya, udah dijelaskan ini ya, proporsional, integral, derivatif. Sudah? Udah, tapi lupa. Tingkat Mau 1 loh. baca lagi. Iya, tingkat 1. Oke, ini harus ini soalnya sudah masuk pengendalian. Namanya pengendalian berarti sudah masuk kontrol. Jadi kalian nanti harus belajar PID, proporsional, integral, derivatif. Karakternya proporsional itu apa? Mempercepat proses. Kalau E integral, dia akan mengurangi offset. D derivatif adalah mempercepat proses. Yang namanya mempercepat proses biasanya itu kalau kita butuh furnace. Kalau mana sih kalau nggak pakai D? Terus sampai kapan mau panas 2000 derajat Celcius? Misal seperti itu ya. Harus dikuatkan sama dikasih D derivatif. Ini cuma untuk pembelajarannya aja ini temperatur. Temperatur itu yang paling lama, dia harus dikasih D. Kalau temperatur nggak dikasih D, panasnya furnace lama, akan berjam-jam. Padahal kita butuh berapa derajat Celcius, harus berapa menit tuh, kan harus cepat. Nah, ini proses FLPT, flow level pressure temperatur, karena antara teknik kimia, teknik fisika, atau refinery dan instrumentasi itu bergandengan. Sebenarnya itu bergandengan ya antara refinery, instrumentasi itu. Kalau orang refinery itu menang di proses, prosesnya bisa, kadang kurang di pengendaliannya. Nah, kalian ini yang masih tingkat 3 ini segera dipoles. Kalau nanti ada ininya masih kuat untuk sekolah lagi. Kalau beasiswa banyak, sekolah lagi. Cari, kalian sudah kuat di proses, cari yang ada tentang pengendalian. Biar nanti kalian lebih apa ya namanya? Lebih sip lah. Proses sudah kuat, pengendalian harus dikuatin. Kemudian, kalau orang instrumentasi, dia itu bisa mengendalikan, tapi dia harus kuat proses. Orang instrumentasi tidak tahu proses, percuma. Bagaimana akan meletakkan sebuah instrumentasi kalau tidak tahu proses, kan begitu. Ya, Hafif ya, titip sama saudaranya ya. Hafif itu kan tak colek, karena kembarannya Hanif. Hanif itu kan instrumentasi. Jadi Bu. harus dikuatin ya. Prosesnya nggak dikuatin sih Hanif. Bagaimana kalau mau masang sebuah instrumen kalau nggak tahu proses, kan begitu. Oke, lanjut lagi ya. Ini proses. Sensor sama transmitter. Duluan mana? Sensor apa transmitter? Atau transmitter atau sensor? Sensor dulu. Sensor, Bu. Oke. Sensor atau TE ya. Temperatur elemen itu sensornya. Kemudian masuk ke TT. Temperatur transmitter. Terus setelah dari temperatur elemen, temperatur transmitter, dia masuk ke controller. Controller di sini nanti akan mengendalikan. Di sini mengendalikan. Tergantung set point-nya. Kemudian control valve, buka tutupnya ya, nanti mau buka berapa. Mempengaruhi, ada 0. Nah, di sini nanti ada namanya action dari aktuatornya bagaimana, dia reverse, direct, harus tahu ya. Kalau ini praktek itu tak beritahu, nanti kalau pas praktek itu tak beritahu. Ini loh kontrol valve ketika dia aktuatornya, aksinya reverse. Nek direct kayak gini loh. Jadi ketika kalian nanti di lapangan lihat seperti itu, oh itu direct, oh itu reverse. Nanti diajari kalau pas jam praktikum ini kita masih teori. Bu Erna, Bu. G. Mohon izin ke belakang, Bu. Boleh nggak? Oh iya silakan Muhammad Koni, G, Ya, silakan. makasih, Bu. G. Oke, gitu ya. Nah dari ini ada yang ditanyakan. Loop terbuka, loop tertutup. Mau nanya, Bu, izin. G, silakan. Kalau yang manual control itu termasuk open loop apa closed loop tadi, Bu?
Manual kontrol maksudnya orang yang gini buka valve gitu. Iya, Bu. Itu Itu terbuka. terbuka. Oh. Terbuka karena yang mengontrol adalah manusia itu ya. Menurut saya itu loop terbuka karena nanti untuk kembali ke sini dia sudah nggak otomatis ya, kasarnya dia masih manual, benar-benar manual. Jadi sensornya itu adalah mata, ya. Sensornya kan mata. Kalau mau lihat level lo, ketinggian, sensornya mata. Iya nggak, Farah? Ya, Bu. Kemudian kontrolnya sebelah mana berarti? Tangan, Otak. muter valve. Ayo, kontrolnya siapa? Otak. Otak. Otak ya. Iya, kontrolnya otak. Kalau nggak punya otak ya gimana mau ngontrol? Sensornya sudah jalan, tapi otaknya nggak ada. Ya dilihat kok gini ya ceritanya. Ya dipentelingi tok gitu. Makanya meskipun manual coba misal ini orang gila ya, orang gila. Kalau dia tahu kalau dia mau nggak mungkin ya nggak tahu ya bisa ngontrol apa enggak. Dia hanya bisa melihat tapi nggak bisa mengontrol sini. Gitu. Jadi kalau kayak diri kita sebenarnya kita masuk loop tertutup apa terbuka ini di diri kita loh. Diri kita. Saya mau tanya, nih Ken, kira-kira kita itu di tubuh kita, diri kita itu loop tertutup atau terbuka nih Ken? Diri kita ya, Bu. Iya, ayo yang lain silakan menjawab loh. Pertanyaannya ini. Nanti biar gampang sampai besok itu masih bisa diingat. Diri kita dengan alat apa diri kita sendiri, Bu? Diri kita sendiri. Kita juga kontrol ya, pengendalian loh ya. Oh, berarti untuk sistem di tubuh kita gitu ya, Bu ya? Iya. Close loop. Terhadap kita hidup di sini, hidup di dunia ini, kita adalah pengendalian. Kita itu sistem pengendalian. Tapi sistem pengendalian apa? Terbuka, tertutup? Tertutup. Tertutup. Close loop ya. Kenapa? Karena ini apa namanya? Kalau misalnya dari sistem tubuh kita kan, Bu, misalnya kita contoh aja untuk ekspresi misalnya, Bu. Nah, kita misalnya kepanasan. Nanti dari tubuh kita tuh bakal ngeluarin keringat untuk menyesuaikan suhu tubuhnya. Nah, nanti semisal dia udah ngerasa sensori sistemnya ngerasa kalau suhunya udah pasti nggak usah kita dinginin gitu, ntar nggak keringetan lagi, Bu. Nah, itu contohnya kan itu ini apa close loop menurut saya. Oke, masuk. Adik, oke, boleh. Ini kan pendapat ya. Silakan dulu nanti saya kasih gambaran. Silakan yang lain. Ayo yang lain. Kita sebenarnya manusia itu close loop atau open loop gitu aja loh. Intinya begitu. Manusia itu close loop atau maksudnya manusia yang waras ya, yang sehat. Close loop atau open loop? Nurman, silakan Nurman. Kita close loop atau open loop? Jawab, Bu. Close loop, Bu. Sama, Bu, kayak Niken. Wah, bacem nih ini bebek ini ya. Nggak, Bu. Ayo, tapi harus Ya. Alasannya apa? Ya mungkin pusatnya itu ya dari otak itu. Terus kan close loop juga ada sensor ya, Bu ya. Dari manusia juga punya alat indera perasa lah, Bu. Kalau semisal lapar ya kerasa gitu ya, Bu ya. Nah, itu pendapat dari saya sih, Bu. Ya close loop, Bu. Oke, close loop ya. Kalau Hanif bagaimana, Hanif? Menurut saya juga close loop sih, Bu. Ya, kasih contoh satu. Ya harus kasih contoh ya, biar enak ya. Misal kita ini kan lapar ya, Bu. Wah, ini sejak tadi lapar. Iya, ini hawanya dijemput tuh mendung memang. Kita kalau lapar kan biasanya kita butuh makan ya, Bu. Nah, outputnya makan itu kan kita pasti kenyang. Nah, misal kita belum kenyang, sensor perut kita itu pengen makan lagi, Bu. Oh, begitu. Oke. Kayak gitu, Bu. Menurut saya, Bu. Ya, jadi kita itu sebenarnya close loop ya. Apapun itu.
Misal, set point-nya adalah saya ingin jadi, misal, cita-cita aja. Saya ingin jadi, misal ya ini, engineer. Berarti kalau sudah memang mau jadi engineer, prosesnya kan itu nanti kita harus sekolah ya kasarannya ya. Entah sekolah entah apa ya. Set point-nya itu nanti kita lihat aja. Set point-nya, transmitternya nanti kita lihat. Outputannya harus engineer. Kalau belum engineer, diulang-ulang, golek kerja maneh. Baleni terus ya. Akhirnya suatu saat kita di titik set point kita adalah engineer, pasti. Jadi sabar ya, tidak ada yang namanya ujuk-ujuk kita jadi engineer, tidak ada. Semuanya butuh proses. Ya, alon-alon, tidak ada yang instan. Yang instan itu kadang berbahaya ya. Loh, yang instan-instan itu tidak sehat. Loh kok bisa Bu? Loh iya, kamu kalau mau pengen dapat jabatan, kalau pengen instan koncone pokoknya tak sikut, yes. Kiri tak sikut, kanan tak sikut, yang penting saya instan jadi pejabat tuh. Itu nggak sehat. Nanti nggak lama kalau seperti itu. Itu kalau diaplikasikan di kehidupan. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kok ngobrol malah. Ini nanti selesai jam berapa berarti? Mau 2 jam atau 3 jam, Bu? Tapi kalau di jadwal 2 jam sih. Jam 11.20. 11.20. Iya. Ini 11.20 aja ya. Ini nanti kita awal-awal dulu aja. Terus nanti baru selanjutnya. Kalau masalah tentang ini nanti bercerita tentang gini-gini nanti banyak itu. Contohnya biar nanti kalian nggak langsung menghafalkan, wah begini moco gini. Saya tuh nggak suka kalau hanya belajar hanya membaca gini ya. Harus diibaratkan dengan apa kayak gitu ya. Oke, next ya. Ya kalau kita langsung gini terus menteleng terus kayaknya nggak enak deh. Kalau kita bayangkan dengan apa ya? Misal Kak fisika. Kehidupan kita itu sudah digambarkan dengan rumus-rumus di fisika. Percaya nggak? Loh, sambil ngobrol nggak apa-apa ya? Iya, Bu. Loh, kok bisa, Bu? Loh, kalau kalian bisa menguasai fisika, berarti bisa menguasai kehidupan kalian. Kok bisa, Bu? Sudah ada rumusnya. Sudah ada rumusnya. Jadinya, Bu, kalau LDR, Bu, saya ini lagi LDR nih, Bu. Yang punya cewek-cewek atau cowok-cowok itu biasanya LDR. Ini intermezzo sedikit nggak apa-apa, boleh? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Nggak apa-apa ya, sedikit ya, sedikit. Intermezzo yang LDR ini perlu diajari ya. Pak Bos Boleh, itu. Hanif Nurisa. Hanif maksudnya. Oh, Hanif LDR, Hafif. Siapa yang Hanif. LDR? Hafif, Bu. Hafif. Oh, Hanif LDR, ya Allah. Hanif Nurisan, Bu itu. Gini, kalau LDR kita akan belajar tentang muatan ya. Muatan elektron. Masih ingat nggak? C sama dengan K, Q1, Q2, R kuadrat ya? Ya. Ini bukan Q2-nya kok di sini loh. Sekarang kalau ini namanya orang LDR nih ya, yang LDR. Ini Q1, ini Q2. Ini satunya di Cepu, misal di Cepu, satunya di Jakarta. Gerobokan. Anggap aja jauh ya. R semakin besar, apa yang terjadi? D-nya bagaimana? Kapasitas cintanya bagaimana? Kalau ini R besar. Kecil, Bu. Kecil, Bu. R-nya ini kan besar ini. Anggap aja ini 10. Nah, bagaimana dengan ini orang yang dekat sini aja lah. Tak kasih ketiga. Ini Cepu, ini Padangan, ya. Padangan tahu ya, Padangan? Enggak, Bu. R-nya bagaimana? Kecil. Kecil. Ini R-nya besar. Ini R-nya kecil ya. Pokoknya kecil gini. C-nya. Nah, ketika kalian jarak jauh,
masih pacaran gini. Wos, kalau masih pacaran ini nggak usah dibahas, masih indah-indah pokoknya kalau pacaran. Kalau sudah keluarga LDR, tolong diperhatikan. Ini besok suatu saat kalian bakal ada yang LDR, tolong diperhatikan. Ketika Q1 sama Q2, ini anggap aja orang, muatannya saling berjauhan, R-nya besar, sehingga kapasitas cintanya itu bisa aja berkurang ya. Kok bisa Bu? Nggak mungkin Bu. Sudah toh. Ini ada yang gelibet, yang deket sini, padangan. Loh. Ini misal ini Farah yang di sini ya di Cebu. Yang ini namanya yang di Jakarta ini pacarnya David. Yang di sini namanya Tono ya. Tono. Ini misal aja loh ya. Farah ini karena dia LDR sama si David dengan jarak seperti ini. Tidak dipungkiri, C-nya ini akan kecil. Wes, pokoknya C-nya akan kecil. Nggak mungkin. Ini sudah ada rumus. Sama yang gelibet terus, yang padangan ini deket. Ayo Farah makan, ayo gini. Perhatiannya lebih deket. Ini jaraknya lebih deket, gampang ditengok, dibawain makanan rantangan gitu ya. Udah apa aja dibawain. Otomatis si Farah ini juga dihubungi. Ini juga karena jarak, dia sibuk, dia lagi mungkin offshore mungkin ya, sinyalnya juga jarang, akhirnya karena jarak ini, C-nya semakin kurang. Bagaimana yang dekat ini? Dia sering komunikasi, sering ngajak, akhirnya ya runtuhlah Farah kadang. C-nya karena dia akan semakin besar. Karena yang dekat, jarak yang terdekat ini nanti yang akan kapasitansinya dari itu akan lebih besar. Tuh. Itu sudah ada di fisika. Kalau seperti ini, P sama dengan F per A. Kalau Muhammad Farhan ini tidak pengen mendapatkan tekanan besar, nggak usah kakek gaya ya. Jangan kakek gaya. Ini guyon ya Farhan, jangan ini biarlah ngasih contoh-contoh ini yang muncul aja nih foto-foto apa videonya bisa langsung tak comot oh ini gitu ya. Misal kalau kalian nggak pengen tekanannya besar, gayamu itu ya gayanya oke. Kalau gayanya besar, kalau pengen P-nya besar, pengen hidup itu tekanannya banyak apa kecil? Pengen banyak tekanan apa enggak sih sebenarnya? Sedikit aja ya, tekanannya sedikit ya. Loh. Ya Bu. Tapi kalau Yova besar ya. Jangan banyak gaya. Misal nih Farhan. Farhan ini belum punya motor. Tapi karena pengen kelihatan, wow, begitu, dia gaya. Utang ini dia akhirnya. Karena pengen dilihat teman-temannya, wow, utang ini, beli motor ninja tapi utangan. Itu kan gayanya terlalu besar ya. Terus apa yang terjadi ketika gayanya itu dia besar? Sedangkan A-nya kecil, belum punya gawean, belum punya kerja, pendapatan juga nggak ada, ininya kecil. Akhirnya apa yang terjadi dengan P? Besar. Hidupmu penuh tekanan, Farhan. Dipepet sana, dipepet sini, banyak tagihan di mana-mana. Ya, nggak usah kakek gaya, santai saja. Kalau pengen tidak hidup banyak tekanan. Duh, semuanya kalau kalian mempelajari, terus kalian bisa momentum pelajari. Loh, itu kehidupan semua. Loh. Tidak akan saya jelaskan di sini. Banyak itu sebenarnya untuk kehidupan, untuk kita introspeksi. Oh iya benar. Jadi kalau kalian punya masalah, lihat aja di fisika. Ketika kalian ketemu persamaan kontinuitas ya, Q A kali V. Ya. Kalau ini apa di bit ya? Kalau ini ingin besar berarti A-nya juga diperbesar, ini juga diperbesar. Bagaimana persamaan kalau persamaan Bernoulli? Yang dipengaruhi oleh P. Ya, P tekanan ya. Kemudian dipengaruhi oleh sebentar. Ketika ini ya, ini aja. Kalau A-nya ini besar, V-nya besar berarti Q-nya besar. Oke, kalau misal ini di pasar malam, kan pasti kalau jalannya lebar gini kan
Jalan lebar kan enak juga ya. Lebar kita bisa jalan juga cepat ya, kecepatannya cepat. Debitnya juga cepat. Tapi ketika di pasar malam sudah lebar tapi banyak orangnya, itu terjadi apa? Ininya kecil kecepatannya untuk jalan. Mau jalan itu uyel-uyelan nggak bisa. Otomatis ininya juga kecil. Kemudian terus itu aja dulu. Kebanyakan. Nanti nggak bahas yang lain nanti. Oke. Lanjut. Ada yang ditanya ini? Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Belum. Belum. Masih biasa-biasa ini. Oke, satu lagi. Ada 3 alasan utama mengapa plan proses atau ya plan gitu dia dikontrol secara otomatis. Ayo, 3 alasan utama, ada yang tahu? 3 alasan utama kenapa plan proses itu memerlukan kontrol secara otomatis. Jadi intinya sebuah proses itu harus apa? Sebuah plan proses itu harus bagaimana? Gimana? Silakan siapa? Lesia, oke. G. Kalau menurut saya Bu, safety sama lebih efisien Bu. Apa? Gimana? Safety sama? Efisien Bu. Pelan sekali suaranya. Suaranya pelan sekali. Lebih efisien kalau otomatis Bu. Oh, lebih efisien. Oke. Lebih efisien. Boleh. Ada yang lain? Satu lagi. Izin menjawab Bu. Oke. Mungkin stabilitas ya. Lebih ke kestabilan dari suatu proses gitu Bu. Oke, satu. Tanpa adanya fluktuasi atau kegagalan seperti itu. Oh ya, stability. Oke. Terus ada yang lain? Satu lagi. Izin menjawab Bu. Ayu Surya. Menjaga dan meningkatkan kualitas produk sesuai dengan spesifikasi standar yang telah ditetapkan. Itu apa berarti, Mbak? Singkat-singkatnya, Mbak, singkat saja. Alasan kenapa sebuah proses itu harus bagaimana gitu aja, wis. Dilihat apa? Kan supaya otomatis kenapa harus otomatis itu supaya sama dengan spesifikasinya gitu. Sama dengan spesifikasinya, berarti sesuai dengan standarnya. Oke, 3 alasan utama kenapa plan proses itu diperlukan kontrol secara otomatis, atau ini adalah salah satunya kontrol itu harus apa. Kalau kalian mengendalikan sebuah proses, satu harus apa? Safety. Oke, tadi benar. Aklesia. 2, apa tadi Mas? Apa tadi? Lupa saya. Stability atau stabilitas ya. Ketiga, dia harus apa? Akurasi. Ketelitian mungkin Bu. Ya, akurasi ya. Ya. Saya mau tanya dulu. Bu Yana kok mesti ini belum selesai sudah tanya lagi. Saya mau tanya, akurasi sama presisi bedanya apa? Yuk, akurasi sama presisi. Biasanya ini ada yang bingung di sini. Presisi, akurasi. Yuk, ada yang bisa? Akurasi itu apa? Presisi itu bagaimana? Oh, wis tak hitung ini presisi deh. Nah, aku ngitung wis akurat ini. Sesuai dengan hitungannya tadi. Ayo, ada yang tahu akurasi, presisi? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Ya, iya. Kalau misalnya salah, mohon koreksinya, Bu ya. Oke. Ini seingat Bapak. Karena akurasi ini pernah dipelajarin dari basic teknik kimia juga kan, Bu ya. Jadi untuk akurasi ya. Untuk akurasi ini misalnya kalian ngukur ketepatan, ini aja sih contohnya kayak ngelempar
panah, busur panah nih. Ya. Yang kita harapin itu busur panah melesat di tengah-tengah atau yang berwarna merah. Nah, ketika kita ngelempar busur, akurasi tinggi bisa dibilang kalau busur tadi melesat ke tengah-tengah tadi yang sesuai dengan sasaran. Sini, gitu ya? Yang di merah. Nah, itu bisa dibilang kalau akurasi tinggi. Nah, kalau dia di warna hitam atau di luar sekali, di lingkaran yang paling luar, diameter yang paling besar, nah, itu bisa dibilang akurasinya kecil. Karena yang kita harapin tadi harus di tengah-tengah. Nah, kemudian untuk presisi ini adalah seberapa banyak sih kamu ngelempar busur itu di tempat satu titik tadi. Misalnya nih, kamu ngelempar busur itu tiga busur. Nah, terus dia itu ternyata ngelempar 3 busur tadi melesat di warna hitam itu tadi di luar diameter yang paling besar. Nah, 3-tiganya itu melesat di warna hitam. Nah, itu bisa dibilang presisi tinggi karena dalam 3 kali percobaan kamu itu ngeletak 3 busur tadi itu berada di posisi yang sama di warna hitam atau yang di luar. Nah, itu bisa dibilang presisi tinggi sesuai dengan berapa kali percobaan. Oke, sudah dijelaskan lengkap sama si Dawa. Oke, akurasi. Namanya akurasi itu dia sudah berada di titik yang dituju ya, titik tengah itu ya tadi ya. Itu akurasi. Berarti dia di sekitar situ. Itu. Untuk gampangnya ya, ini entah tinggi entah apa yang jelas, intinya akurasi itu dia itu misal targetnya adalah nilainya 1 gitu ya. Berarti dia harus di sekitar situ. 1. Komanya itu seandainya kecil sekali, tapi dia di titik itu terus. Tapi ketika presisi, dia melakukan perulangan terus, tapi akhirnya menemukan titik ini tadi yang saya ini presisi. Dia tidak pas di titik yang dituju, tapi dia penghitungnya berada di selalu di sana. Sekitar sini terus. Itu namanya presisi. Berulang kali di situ, nembaknya di situ, hasilnya di situ terus. Itu namanya presisi. Jadi presisi itu belum tentu akurat ya. Yep, benar. Begitu. Kalau akurat tentu presisi? Bisa dibilang iya, soalnya ya. Ya di situ-situ terus. Ya. Gitu. Oke, gitu ya. Oke, Bu. Oke. Ini sebelum masuk ke dalam. Saya itu dapat berapa jam toh nanti ini? 16 jam, Bu. Jadi 8 pertemuan 16 kalau kita jam ya. Iya, 8 pertemuan kalau kita satu pertemuan dihitung 2 jam. Tapi nanti tergantung fleksibel sih, Bu. Tergantung Ibu. Kalau mau 3 jam nggak apa-apa. Bentar. Nanti saya akan mengenalkan itu nanti. Bentar ya. Nah, ini. Kita harus mengenal 8 ini dulu untuk langkah selanjutnya. Tadi kita sudah bicarakan tentang konsep dasar, terus jenisnya kontrol, ya. Sekarang saya mau tanya, komponennya sistem kontrol. Ya jelas sudah diajari Pak Haris ya. Komponennya sistem kontrol itu apa aja tuh? Ayo silakan. Komponennya sistem kontrol itu apa saja? Pertama, alat ukur. Oke, alat ukur. Catat, alat ukur. Saya catatnya. Yang pertama proses variabel dulu, Bu. Kalau nggak ada proses variabelnya nggak bisa ngukur. Oke, 1, proses variabel. Yuk, 2. Alat ukur. Alat ukur. Atau sensor. Sensor. Terus yang ketiga, transmitter. Transmitter. Ya. Terus? Ngirim. Terus baru ke kontrolnya, iya. Controller. Kontrol action. Kontrol. Terus biasanya
pengubahan sinyal ya, bisa I per V converter atau apa yang nantinya bakalan namanya transducer ya. Oh, transducer ya, benar. Nih, transducer itu bisa transducer I to P atau P to I ya. Oke, apalagi? Kasih ke control valve biasanya. Oke, aktuator ya. Aktuator. Atau final control element. Oke, terus? Baru ke prosesnya lagi. Jangan, yang biar muncul displaynya itu. Apa? Display atau? Display atau recorder. Ya. Itu ya, itu komponennya wajib, itu wajib namanya. Sudah komponennya berarti wajib. Kalau nggak ada ini, gimana mau ngontrol ya? Kalau proses variabel itu apa yang mau akan diprosesnya itu apa kan gitu. Kalau sensor sesuai dengan prosesnya, prosesnya apa, sensornya apa. Misal, kalau kita mau menggunakan prosesnya pressure, berarti kita juga harus menggunakan sensor pressure gauge. Ya, Borden tube itu boleh. Kemudian transmitter ya kita sesuaikan karena dia pressure berarti PT pressure transmitter kan gitu. Kemudian kalau sebentar. Ini masih transmitter nih. Di situ kalian akan mengenal yang namanya sinyal ya, 3 sinyal ya, nanti di transmitter. Transmitter. Nanti sebentar. Transmitter, pokoknya begini, macamnya ini transmitter gitu ya. Ada 3 yang harus kalian ingat nanti, meskipun ini kalian, Bu, saya ini orang proses kok diajari ini, ya satu saat ini akan berguna bagi kalian, tapi tidak tahu kapan. 3 jenis sinyal. Nanti kalian akan ketemu namanya sinyal pneumatik, oke, sudah kenal ya. Kedua adalah sinyal elektrik atau analog. 3, nanti kalian akan ketemu sinyal digital. Ya. Loh, Bu, sinyal pneumatik itu apa, Bu? Ada yang tahu? 3-15. Sinyal pneumatik. Sinyal pneumatik ini akan menggunakan prinsip DP. Differential pressure. Pneumatik. Biasanya dia akan digunakan untuk aplikasi kontrol proses di industri. Biasanya sensor tekanan, kecepatan fluida, ya toh. Kalau pneumatik ini kan pasti nanti ada pressure untuk flow. Flow itu nanti kalau kalian mengukur flow, ada DP ya. Ada orifice misal, ini kan nanti ada untuk tekanan high, low. Ya, downstream. Oke, betul. Dan kecepatan fluida, kemudian sensor level. Loh, Bu, kok bisa sensor level? Iya, karena di sini nanti kalian akan ketemu namanya LRV, URV. Dia nanti menggunakan transmitter DP, differential pressure. Oke. Sekarang ke sinyal elektrik. Ayo, siapa yang tahu sinyal elektrik analog? Yuk, sinyal elektrik analog. Kuat arus. Oke, arus. Sinyal analog untuk arus, kita sinyal standarnya berapa untuk arus? 4 sampai 20 miliampere. Kemudian tegangan. Tegangan berapa? 1 sampai 5 volt. 1 sampai 5 volt. Oke. Pertanyaannya yang PR untuk kalian ya. Dicatat, nanti dibahas minggu depan. Kenapa kita menggunakan standar 4 sampai 20 miliampere dan kenapa tegangannya 1 sampai 5? Ya, ini jawabnya besok aja. Ini di PR ya. Nanti yang bisa menjawab ya. Ini PR untuk keaktifan aja ya. Nanti
Yang bisa, kenapa kok harus 4 sampai 20? Kenapa saya nggak 1 sampai 10 mA aja? Kenapa ini 4 sampai 20? Terus tegangannya kenapa kok 1 sampai 5? Kenapa nggak misal nggak 7 sampai 10 atau bagaimana? Gitu ya. Gitu ya. Oke, sinyal analog itu digunakan untuk mendeteksi proses. Biasanya itu dari lapangan. Dari lapangan kalau sinyal elektrik atau analog. Kok bisa, Bu? Iya, kalau di lapangan itu ada transmitter, itu pasti nanti keluarannya arus 4 ini ya, arus. Nanti kalau nanti masuk ke DCS ini saya gambarin, sebelum saya ngajar di DCS ini cuma gambaran Pak ya. Ini misal nih lapangan nih. Ini ada transmitter. Dia akan masuk ke DCS, nanti lihat panel lewat panel box dulu, namanya panel box. Setelah panel box masuk, dia akan masuk ke FCS. Ada yang tahu FCS itu apa? Field Control System. Oke, ini dari analog ini, masuk sini analog. Ini masih analog. Kemudian masuk ke DCS, dia sudah akan dirubah menjadi digital nanti. Digital. Loh, dari lapangan masuk ke panel box, kemudian ini masih analog, kemudian masuk FCS, ini nanti baru ke DCS itu dia digital. Nah, ini baru DCS-nya. Digital. Nggak mungkin masuk ke komputer itu analog. Ya, komputer itu nilainya nanti digital, 101001 gitu. Oke, kalau sinyal digital, ada yang tahu sinyal digital? Berupa angka ya. 01. 1, Iya. 01. 01 nggak ada. Digital itu nilainya 2 ya. 01 mati urip. Kalau 0 itu mati, kalau 1 urip gitu ya. Hidup. Makanya kayak di punyanya PLN itu kalau dia mati anjlok gitu ya, dia 0. Tapi kalau hidup dia di 1. Kan biasanya cuma kode 0 1. Jadi hidup dan mati gitu ya. Itu steady state. Beda dengan dinamik. Kalau steady state itu ya ini tak hapus dulu. Jadi begini. Kalau ini grafik, kalau kalian nanti ketemu steady state, bedanya itu steady state prosesnya kok gini tok loh. Ya. Steady state kan gini tok. 01 ini 1 ini 0 lah. Beda dengan dinamik. Kalau dinamik seperti ini. Nah, ini dinamik ya. Kalian kira-kira enak hidup itu statik sini, steady state atau dinamik? Hidup itu yang gimana tuh? Dinamik. Enak dinamik ya? Dinamik. Namanya hidup ya dinamik. Kadang ini naik turun, tapi semuanya punya lagu. Wong lagu aja bisa naik turun ya. Apakah ada lagu ada yang teriak terus? Tidak, pasti Dinamika. Dia. Kalau lagu aja nggak mungkin lagu. Nah, kalau hidup itu ya penuh dinamika. Jadi dinikmati saja ya. Dinikmati untuk dinamikanya bagaimana. Nah, itu namanya hidup penuh warna seperti ini. Dinamika. Kalau hidup itu cuma landai, tenang, gitu malah nggak asik. Loh, iya malah nggak asik. Kayak hubungan kalian, pertemanan kalian dengan teman, kadang ada masalah sedikit, enggak masalah. Kalian nggak usah khawatir. Itu namanya dinamika kehidupan. Jadi dinikmati ya. Nggak usah. Itu namanya ya gini, naik turun. Oke, sekarang ini sudah. Terus tadi itu sudah, controller sudah ya. Lah, kembali. Dari komponen sistem kontrol, ada controller. Kalian masih ingat tipe controller itu ada berapa? Controller tuh banyak loh. Direct reverse itu. Direct reverse nanti aksinya. Sekarang masih tipe controller. Oh, yang PID itu ya? Iya. Personal. Satunya. Terus apa lagi?
ada yang namanya controller hanya on off. Oh iya. Ya. On Iya. off. Terus ada lagi loh, controller lagi, dia pakai basisnya waktu atau timer. Kalau nanti itu sama juga masuk ke on off sih sebenarnya. Timer, bisa counter, itu bisa. Tapi intinya sebenarnya di sini, Dok. Controller itu di PID, on off. Gimana? Yang poin keempat itu gimana, Bu? Ini counter. Counter, jadi kalau dia menghitung, tik-tik misal, kalau pintu ini akan menutup jika dia sudah mengonter misal 10 orang yang masuk, misal gitu ya. Ketika ini nanti masuk 10 orang di counter, 10 pintu yang akan nutup. Itu kan sama juga on off. Jadi itu aplikasinya dari on off, controller, timer. Nanti kayak gini, nanti kalau sudah 10 detik ini akan bunyi, itu kan juga on off. Berarti ini hanya sebenarnya aplikasi aja, aplikasi dari on off. Intinya controller itu ada PID satu-satu atau PI, PD, PID gitu ya, banyak ya. PID, proporsional integral derivatif atau hanya proporsional integral atau proporsional derivatif. Nah, kapan kita menggunakan itu? Kita lihat proses. Sekarang mau tanya, kalau kita mau mengendalikan sebuah proses, apa dulu yang harus diperhatikan? Variabel prosesnya. Oke, variabel prosesnya, betul. Kita harus tahu prosesnya. Prosesnya bagaimana dulu? Oke, satu. Kita harus mengendalikan prosesnya dulu, baru mengendalikan instrumennya. Kalau prosesnya itu belum dikendalikan, kita tidak tahu ini nanti kira-kira apa ya? Prosesnya bagaimana ini? Nanti tiba-tiba ada aliran turbulen masuk, wah, kan itu harus diperhatikan. Kemudian ini sudah ya controller, kemudian aktuator. Nah kalau aktuator tadi Mbak Niken tadi ada aktuator yang namanya Reverse sama direct. Nanti pas praktikum saya tunjukkan. Karena nanti praktikumnya juga online ya, nanti akan saya tunjukkan. Ini loh valve yang dikatakan dia direct, reverse, seperti itu. Mau tanya, Bu? Oke, silakan. Oke, untuk penentuan mode aktuator tadi, Bu ya. Mode reverse sama direct. Apakah nanti parameternya dilihat dari apa namanya valve-nya atau nanti ada kayak safety kayak gitu atau lihat dari proses dari awalnya itu gimana, Bu? Cara nentuin. Untuk menentukan direct, kapan kita menggunakan direct, kapan kita menggunakan reverse ya. Kita lihat prosesnya dulu. Kalau prosesnya kita tidak tahu proses, makanya tadi saya bilang proses harus tahu dulu. Kita kalau tahu proses, kita akan tahu kapan kita akan meletakkan misal valve. Valve-nya itu nanti tipe apa? Nah, ini saya tadi belum sampai sini ya. Tadi baru controller ya, masuk ke aktuator. Nih nanti kita akan tahu. Nah di sini aktuator atau control valve ya. Ini ada yang namanya ATO, ada ATC. Yang, masih ingat ya? Yep. ATO berarti apa? R2 open. ATC R2 close. R2 close. Ini kita harus tahu prosesnya dan ini penting, ini untuk safety-nya nanti. Misal ini ya. Mohon maaf, Bu. Gih. Apa layarnya hitam kalau ketutup ya. Ya enggak, teman-teman? Yes. Saya tak menutup ini. Enggak, Saya tak ganti ini loh, maksudnya whiteboard aja. Gambarnya lebih enak ya. Gini aja ya. Kita kembali ke ATO, ATC. Loh, kapan Bu kita akan menggunakan ATO, kapan kita menggunakan ATC? Dilihat dulu prosesnya. Jadi kalau ATO ini kalau gagal dia tutup. Close. Oke, well close. Kalau ini gagal dia buka. Open. Normal open. Ya. Misal ini nih, saya mengisi di sini. Kira-kira valve ini mau cocoknya, biar dia safety, dia dipasang ATC atau ATO. Untuk yang di sini ya.
Saya belum bilang yang di sini loh. Yang di atas. Kita set poinnya 7. Ini diabaikan, yang bawah diabaikan. Kira-kira saya akan masang ATO atau ATC? ATO. Ayo. ATO, Bu. ATO. Oke, kalau ATO alasannya kenapa? Lu harus tahu lah, ya. Kalau ATO. Kalau izin berpendapat ya, Bu. Oke, silakan. Kalau misalnya ATO kan berarti normally close kan, Bu? Normally Close. Nah, kalau misalnya ada kegagalan di sistem, terus biar itu kan ngisi tangki itu, Bu. Tangki ngisi. atau ngisi kolom. Nah, biar kolomnya nggak kelebihan kapasitas, kalau ada kegagalan sistem, lebih baik normalnya ditutup gitu. Normalnya ditutup. Oke, normally close. Kalau ini yang ATC. Dapat berpendapat ATC. Loh, boleh, tidak dilarang. Kalau misalnya ini ngisi loh ada tapi ya. kegagalan. Ini maksudnya untuk pengisian ya, kita abaikan yang di bawah ya. Nah, ini untuk pengisian nih, pengisian. Baiknya di ATO atau ATC. Oke. Ya mungkin ya, Bu ya. Makanya Makanya agak bingung juga nentuin kapan sih pakai normally close atau normally open ini. Nah, ini Dava juga belum tahu nih sebelum dari proses ini apa. Tapi dapat berasumsi kalau ini pakai ATC. Karena kenapa? Karena kalau misalnya terjadi kegagalan, berarti normally open ya, full open. Nah, itu menurut Dava langkah tepat karena kalau misalnya dia tertutup, nanti ya nganggu proses sebelumnya, Bu. Jadi kemana sih nanti fit sebelum-sebelumnya ini? Mau ditaruh di mana? Oke, ini misal ya, ini misal yang ngisi tangki itu apa ya? Ngisi tangki. Kalau steam drum, udah steam drum aja dulu. Kalau steam drum, misalnya steam drum, kira-kira ini yang inputannya dia ATO atau ATC? Steam ya, untuk steam. Kalau menurut Dava, ATC tetap, Bu. Oke. Karena dia ada proses sebelumnya ya? Ya, karena ya dia steam kan dihasilkan dari boiler plant. Nah, kalau misalnya ditutup, terus kemana dong? Tekanannya bakalan over nanti. Iya, rusak di boilernya. Oke. Gimana? Kalau saya ini memang dia ATC. Karena apa? Dia akan menjaga untuk proses sebelumnya. Jadi ini misal steam drum. Tapi belum tentu juga. Misal ini bukan steam drum. Misal apa ya? Bentar, ini ATC ya. Gitu ya. Siapa tadi? Mas siapa tadi yang satunya? Ya. ATO. Rahmawan Alif. Nah, tapi sebenarnya juga ada pendapat di ATC. Iya, tergantung prosesnya. Makanya kita akan melihat prosesnya. Oke, kalau dia keluaran, harus keluar nih, harus dikeluarkan. Dia ATO atau ATC? Steam drum. ATC tetap. Tetap ATC. Kalau keluarannya itu, Bu? Iya, keluarannya ini. Keluarannya ATO. ATO, normally close. Kalau normal dia masih nge-close ya. Nah, kemana nanti alirannya kalau ditutup, kalau misalnya terjadi kegagalan? Ayo kita harus kalau keluaran di tangkinya. Ntar kalau misalnya apa ya? Kan kalau timnya di dalam drum itu udah penuh itu, Bu. Kan kalau misalnya nggak apa ya? Kalau santai-santai. Kalau tekanannya berlebih kan pasti harus dibuang, Bu. Nah, dengan tekanan berlebih kan berarti indikatornya
sinyal yang dikirimkan itu udah besar gitu. Jadi R2 open. Kalau misalnya ATC, ntar malah nutup, Bu. Kalau misalnya tangkinya penuh gitu. Oke, berarti begini, ya ini kalau saya memang ini di ATO ya. Karena apa? Dia ini normally close. Jadi ketika nanti dia dapat inputan sinyal berlebih, gagal ya, ini nanti akan buka ya. Kan dia fail close. Kalau dia terjadi kegagalan, nanti dia akan buka. Yes, ya. Gak kebalik, Bu. Maksudnya kalau misal ATO kan kalau kegagalan ya full in. Fail close. Sorry ya, fail close ya. Iya. Sorry. Saya Berarti? kok nggak lihat. ATC, ya. Oke. Kalau ATC itu fail open ya, sorry kok. Iya. Di sini sama di sini itu beda. Pikirkan di sini sama di mulut. Oke. Jadi kalau nanti ada sinyal, kelebihan sinyal itu ATC ini ya. Maaf ya, Pak Thomas loh ini. Alif Mas. Oh. Mas Alif. Arek Surabaya tuh, Bu. Iya, mana tadi? Masnya ya tadi. Mas Alif ya, Bu. Saya, Bu. Dari mana? Maksudnya dari Surabaya, maksudnya itu loh. Perak, Bu. Ya, atau belum gitu loh. Apa? Sudah pekerja? Belum? Wajahnya wajah pekerja. Kedua kalinya. Belum, Bu. Wajahnya wajah pekerja. Udah anak berapa? 204 kayaknya. Loh, asli Surabayanya mana ini? Perak, Bu. Oh, Perak. Perak berarti utara sana. Iya. Ya. Untuk tahun ini nggak ada pekerja, Bu. Ya, ini Bu, saya, Bu. Kenapa? Untuk tahun ini kan nggak ada pekerja dari Pertamina karena online kayak gini. Oh iya, betul. Jadi semua mahasiswa umum sama beasiswa. Ya, nggak ada karena ya nggak tahu ya. Semoga tahun depan ada. Amin. Amin. Ya. Biar nambah pengetahuan juga. Iya, sharing. Sampai di sini dulu ya. Ini sudah 11.20. Iya, Tadi kan mulainya enggak 9:30 ya. Ini tak buatkan jadi 11.30 ya biar tadi karena telat. Tak genep ke ini loh, selesai. Bu, iya, jawab. Tadi sampai di sini. Oke. Sampai di sini aplikasi sistem kontrol. Yuk. Kalau on off, wis gini aja wis. Kalau kontrol on off, kira-kira contohnya apa? Lampu. Aplikasi sistem pengaturannya bagaimana kalau on off? Nyalakan lampu, gitu udah on off ya? Iya. Kalau di kilang ada nggak, Bu? Manual ya itu ya? Kalau di kilang untuk on off, contohnya di mana, Bu, kira-kira? Loh, di kilang kalau saya mau nyalakan pompa, bisa aja awalnya pompa, bukan pompa yang di sana ya. Kalau di sana pasti nanti ketika dia sudah panasnya, heatnya sudah berapa, dia akan mati. Kalau di kilang, kira-kira apakah di kilang itu menggunakan kontrol on off? Pertanyaan tak balik lagi. Kan? Mungkinkah di kilang pakai on off? Mungkin on aja ada beberapa. Bisa, betul sekali. Kalau di kilang itu akan pakai kontrol on off. Ketika dia mau menyalakan lampu, cetek switch-nya dinyalakan, cetek lampu nyala. Loh, bener kan itu di kilang ada. Benar. Kalau di prosesnya, Bu? Di proses ya, saya kira kok on off nggak ada ya. Dia sudah PID kalau diproses. Ya, kalau misalnya ini ada valve ya, kan banyak macam-macam valve ya, ada yang control valve, ada yang maksudnya ada yang globe dan sebagainya ya. Salah satunya kan ada yang gate ya, gate valve. Ya, gate valve. Gate valve kan itu hanya bisa buka tutup. Apakah itu yang bisa dinamakan pengendalian aplikasi sistem kontrol yang on off? Oke, kalau gate itu valve tipe gate itu tidak bisa untuk kontrol. Kalau gate itu tidak bakal dipakai, gitu aja.
Kalau gate itu hanya cuma gini loh, dia tidak bisa diatur bukanya berapa persen tidak bisa. Yang sering digunakan biasanya ball ya, ball globe. Kalau untuk yang tekanan tinggi menggunakan apa kira-kira? Ball atau globe? Lupa. Ayo, tekanannya tinggi, pakainya ball. Ball. Ya, dia lebih pakem gitu. Bentuknya kalau di YouTube banyak ya, kalau pengen tahu bentuknya itu. Kalau gate itu tidak bisa diatur berapa bukaannya gitu. Dia cuma bisanya on off gitu aja. Buka tutup kayak di keran rumah-rumah itu loh ya. Pakainya gate ya. Gak usah neko-neko, di rumah aja pakai ball valve ya. Gak usah neko-neko. Harganya mahal ya. Cukup pakai gate aja. Buka tutup gitu. Itu tuh nggak masuk ya. Kalau gate valve itu biasanya kita nggak akan pakai untuk itu apa namanya pengendalian. Dia hanya tidak untuk biasanya. Tapi kalau buka gini ya, buka orang yang besar itu hanya buka seperti ini, harus manual, memang itu biasanya hanya dipakai gitu. Tapi untuk pengontrolan dia nggak dipakai. Oke Bu, terima kasih jawabannya. Sekarang kalau kontrol PID udah banyak ya, kalau kontrol PID ya. Ya, kontrol PID sudah banyak ya. PID ya, apapun itu yang diproses. Misal level, berarti dia biasanya kita kalau level menggunakan PI saja. Loh Bu, kenapa nggak pakai D, derivatif? Kenapa? Kan kalau D kan buat temperatur yang lama ini. Ya. Terus untuk itu kontrol. Oke, kalau D itu kan mempercepat proses. Misal sebuah bak atau tangki, dia menggunakan derivatif. Saya mikirnya seperti itu sih. Itu menurut saya itu hanya PI saja, nggak usah pakai D. Karena ketika dia menggunakan D, dia pengen cepat diisi. Iya, memang cepat diisi, tapi nanti akan terjadi noise atau dia levelnya nggak stabil ya. Dia karena digerujuk cepet-cepetan, dia akhirnya begini. Oh, ada fluktuasinya. Itu malah prosesnya sudah dianggap tidak stabil kok gitu. Jadi saya kira untuk flow dan level itu cukup PI. Kalau menurut saya, itu nggak perlu pakai D. Kalau D itu ya butuh yang cepat ya, kayak temperatur itu menggunakan D, derivatif. Mau tanya Bu? Oke, silakan. Oke, untuk yang mode kontrol Bu, yang PID. Mau tanya, kalau misalnya dari masing-masing komponen P, I, dan D ini, kalau besar akibatnya apa, kalau kecil akibatnya apa Bu? Mungkin. Oke, untuk nyeting-nyeting ya. Kalau besar. Kalau P-nya kecil, proporsional kecil, dia itu percepat proses. Tapi nanti kalau P-nya kecil ya, dia terlalu, maksudnya benggangnya terlalu banyak. Sehingga biasanya P itu akan ditambah dengan I. I menghilangkan offset. Lonjakannya dipotong gini loh, dipapras. Sehingga misal kalau kita buat sebuah proses, dia itu cuma begini loh, akhirnya begini. Karena ada I di sini. Dia mapras, menghilangkan offset. P karena terjadi ini loh. Gini-gini. Tapi kalau ada I, dia akan dipapras. I ya jangan besar-besar. Ketika nanti I-nya besar, nanti malah ini nggak mencapai stabil. Karena dia akan di titik rendah ya. Motongnya kebanyakan. Saya ulang lagi. P itu kan mempercepat proses. Jadi gini, wah, cepet ini. Misal seperti ini ya. Kalau dikasih I itu menghilangkan offset. Berarti dia akan memotong begini. Jadi ini hilang. Ini hilang ya. Ini saya ora-ora ini hilang. Otomatis kalau sebuah proses biasanya targetnya seperti ini loh. Ini kan nanti kan hilang jadi begini-begini stabil. Itu ada PI. Kalau D derivatif tergantung nanti prosesnya ya. Kalau temperatur, kalau pengen cepat nanti ini ada karakternya. P
PID saya kira sudah diajari sama Pak Royke ya. Kalau P ditambah bagaimana, P dikurangi bagaimana, I ada tabelnya loh ini. Ya, Dava? Catatan Dava lu tinggal Bu. Tinggal dasarnya. Ditinggal. Udah dapat bukunya padahal ya? Enggak, kemarin Pak Royke malah nggak pakai buku nih. Jadi ya semua diterangin di papan tulis, kita nyatet. Oh gitu. Loh kalian ini berarti baju-bajunya terus ditaruh mana? Kalau kalian tidak asrama? Di kamar. Oh. Tapi ada di Aula Vietra 3 itu dikumpulin. Kayak dimasukin kardus semua atau karung, nanti diretakin di sana sebelum pulang. Waduh, nanti hilang. Nanti Kalau hilang bagaimana itu? Nah, makanya nitip sama teman-teman rata-rata, Bu. Oh, gitu. Yang ada di asrama. Ya. Jadi ada karakternya P sama I. Bagaimana kalau menambah lah? Nanti kalau kita pas HISIS, ada P, ada I. Kita harus tahu. Ini, kapan kita ngasih P-nya, kapan ngasih I-nya. Kalau I terlalu tinggi tadi kenapa, Bu? I offset lah. Nanti kalau ini kan dia mapras ya, menghilangkan offset. Kalau offsetnya kasarannya diambil semua, kebablasan ke sini kan nanti malah nggak stabil. Oh. Kan dia motong, kasarannya tukang motong lah. Itu gini, saya kalau untuk belajar sih begini aja. Ini P-nya, ini targetnya ya, misalnya target. Kalau I-nya terlalu besar, lah kepotongnya ke sini nanti, misal. Padahal dia hanya motong jadi ke bawah dia. Iya, malah ke bawah tidak mencapai stabil. Nah, gitu aja saya cuma itu karena dia menghilangkan offset. Gitu. Kalau derivatif ya berhubungan dengan waktu dia, harus cepat dia. Gitu. Terus pengendalian proses saya anggap sudah kalau pengendalian proses. Kemudian parameter kontrol tadi sudah ya. Pengendalian proses kan kalian harus tahu ada rise time, ada lead lag, ada jedanya itu kan gitu ya. Dia diajari tuh ada rise time, ada settling time. Gitu. Masih ingat? Wah, ini loh, udah 2 tahun diajari ini ya? Pernah dengar tapi apa ya? Gak asing sih. Pak Haris kan ngajarin ini enggak ya? Aduh, gimana Pak Haris kan? Gimana Pak Haris? Berarti nanti saya ajari dari awal ini biar nanti pengendaliannya ngerti. Iya, Bu. Boleh request yang tadi. Ya nanti tak jadi dari awal feedback itu nanti bagaimana, terus nanti begini-begini diulangi lagi aja enggak apa-apa ya. Iya. Oke. Nanti kalau parameter kontrol ya itu pakai prosesnya parameter kontrol. Parameternya apa? Ada 4. Itu ya. Iya. FLPT. Saya kalau ngapalkan dari yang tercepat dulu FLPT gitu. Jadi kalau nanti kalian sudah tahu FLPT, bentar. Jadi FLPT, kalian sudah kenal namanya cascade ya? Kalau prosesnya itu di cascade. Masih ingat nggak cascade? Kalau flow dengan level, nanti sebagai masternya siapa? Masternya level, slave-nya flow. Kalau saya mau cascade antara temperatur dan flow, yang sebagai master siapa? Belum diajarin. Yuk. Sebagai masternya siapa? Belum diajarin. Loh, cascade loh. Teknik instrumentasi katanya sudah diajari teknik instrumentasi. Baru dengar. Belum kayaknya. Baru dengar, Pak. Coba di kolom distilasi dilihat. Kolom distilasi di atas itu kan ada pengendalian temperatur sama pressure kalau nggak salah. Iya. Iya. Itu di cascade. Nah, pertanyaannya itu cascade antara P dan T. Yang sebagai master siapa ini? Yang sebagai slave siapa? Ingat, slave itu proses yang paling cepat di antara yang dikendalikan. Pressure. Ya, berarti pressure ya. Terus masternya temperatur. Di kolom distilasi di sini ada pengendalian level yang di cascade dengan flow. Pokoknya begini. Level sama flow. Ini di cascade, jadi antara flow dan level.
Yang sebagai masternya siapa? Level. Level di sini di bottom column. Ini flow-nya yang slave. Ini sudah harusnya ini. Mungkin harusnya Belum udah, juga. Bu, tapi Baru dengar. terlewat. Oh, baru dengar malah. Wah, ternyata banyak yang ditinggalkan ini, pengendalian ini sederhana ini. Untuk sama para ikut kemarin lebih fokus ke pengukuran sama pengendaliannya aja, sama pengontrolannya aja. Iya, gitu. Oh, begitu. Oke. Kalau Ya, untuk pengontrolan nggak sampai habis, Bu. Oke, berarti kalau seperti ini saya berarti sudah tahu kamu itu sampai di mana pengendaliannya. Kalau sudah tahu gini, nanti berarti saya harus dari awal ben sampai ke cascade. Jadi kalian tapi sudah bisa ya membaca PNID atau PFD sudah bisa ya? Insya Allah bisa. Bisa sedikit-sedikit. Ya? Oke, nah nanti kalau ketemu cascade kalian nggak mudeng ini. Ini cascade, Bu. Gimana caranya? Gitu ya, oke. Analisis sistem pengendalian, saya kira tidak perlu. Analisis sistem pengendalian itu ya kalian nanti menguasai penguasaan dasar-dasar ya apa? Matematika saya yakin kalian bisa ya. Udah diajari hitung-hitungan sama Pak Haris ya? Analisis sistem pengendalian? Belum? Pak Haris diajari apa? Iya, perhitungan. Nanti dapat kirim materi dari Pak Haris ya, Bu. Karena dari catatan Pak Haris. Coba saya dikasih toh, biar saya nanti tahu, biar nggak tumpuk-tumpuk. Oke. Iya, Bu. Biar nggak double gitu loh. Kalian ada yang ketinggalan tak tambahi. Udah baiknya di double aja, Bu. Materi yang Sukanya double ya. Iya, biar kuat, Bu, pemahamannya. Oh gitu. Oke. Sementara itu dulu 2 jam dulu aja ya. Nanti minggu depan kita isi lagi.